ataupun sedikit aja terkait pembicara kita ya. Jadi nama pembicara kita Ibu Nostalgia. Sorry kalau salah nanti Bu ya, dikoreksi. Nostalgia Pak benar ya? Pax. Niki Julu. Benar nggak? Nanti di ya. Soalnya agak susah. Ya. Terus nama suami Pak Beni Dewanto MTH yang sedang melayani di Yayasan Caraka Wijaya Pratama ya, para church di sana ya. Kemudian Tuhan titipkan 3 orang anak. Anak yang pertama Jevan, benar ya? Jevan MT dan sudah bekerja dan sedang studi lanjut saat ini. Dan anak kedua namanya Tia Tira STH, sedang melayani di Manado. Dan yang ketiga Kathleen, benar ya? Kathleen masih kuliah psikologi. Dan Ibu Nostalgia saat ini sedang melayani di Sekolah Tinggi Amanat Agung, ya, Sekolah Tinggi Amanat Agung sebagai dosen di bidang praktika dan sebagai kaprodi STH. Dan kita nggak usah berlama-lama lagi, kita akan pembicara kita pada siang hari ini, Ibu Nostalgia. Oh, di bawah aja, oke baik. Ya. Selamat siang, Bapak Ibu. Selamat siang. Bersyukur bisa bersama-sama di sini. Saya mau kasih disclaimer dulu, saya tidak ahli di dalam berkonflik. Saya ahli di dalam mengalami konflik sesungguhnya, gitu ya. Jadi ketika diberikan tema ini juga proses belajar untuk diri saya, gitu ya. Jadi kita belajar bersama-sama, oke? Oke ya. Jadi silakan nanti bertanya dan mungkin juga saya mendapatkan sesuatu. Paling tidak yang bisa saya sampaikan adalah dari apa yang saya renungkan, apa dari bahan yang saya sudah pelajari dan juga dari pengalaman 29 tahun rumah tangga dengan pacaran 5 tahun, gitu ya. Saya pernah ngalamin konflik dengan mama mertua saya pernah ngalamin konflik pasti dengan suami saya, pernah berkonflik dengan anak tentunya, begitu ya. Jadi itu hal yang saya juga alami. Kalau tadi terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah sharing ya. Jadi kalau berdasarkan sharing kita tadi, normal tidak konflik dalam keluarga? Normal? Sepakat normal? Ya udah Pak, kita selesai. Jangan pertanyaan normal kan konflik dalam keluarga. Gitu. Kita mulai dengan jawaban bahwa kita sepakat it's normal, gitu ya. Kenapa? Tadi sudah Ibu udah bilang ya, namanya 2 orang, 2 kepala, rambut boleh sama-sama hitam, gitu ya. Walaupun ada yang putih tapi bisa dihitamin juga, gitu kan. Tapi pada akhirnya tetap dalamnya berbeda, cara berpikirnya berbeda. Jadi bukan tentang kenapa aku berkonflik terus gitu, tapi bagaimana kita menghadapi konflik-konflik ini gitu. Karena nyatanya ada konflik, tidak ada konflik, kita pun berkonflik sedikit sebagai anak-anak Tuhan. Kita mengaku kita orang percaya, bukan? Kita tuh berkonflik sebenarnya dengan dunia ini, bukan? Kita nggak bisa serupa dengan dunia, tapi kita tinggal di dunia. Gimana coba? Nggak boleh jadi hamba uang, tapi cari uang nggak? Banyak hal kita konflik gitu. Jadi sebelum kita lebih lanjut, mari kita berpikir bagaimana rumah tangga Kristen di dalam konfliknya, gitu ya. Jadi bukan tentang wah dia mah enak nggak berkonflik, rumah tanggaku mah banyak konflik, baru melek aja salah ngomong dikit udah konflik, misalnya gitu ya. Urusan odol lah, mencetnya sembarangan, urusan naruh handuk lah, itu belum apa-apa ya, belum tentang anak sekolah dan lain sebagainya. Nah, ternyata nama sebelumnya saya mau cerita. Bapak Ibu memilih yang mana? Memilih situasi seperti yang kita seolah ada konflik, tengkar, tapi kita bisa selesaikan. Gak perlu pakai tangan ya Bu ya, pakai mulut aja ya, kenceng-kenceng gitu. Pokoknya konflik ujung-ujungnya diselesaikan. Atau seperti ini,
Saya kenal dengan seseorang, mungkin pernikahannya baru 10 tahun. Di tahun ke-6 pernikahannya, istrinya memutuskan keluar negeri ke Jepang, merintis usaha di sana, dan ternyata cukup berhasil. Suami tetap di Jakarta. Perjanjian di awal sebelum mereka istri berangkat, nanti kalau udah settle, ikut ya, kita sama-sama. Deal. Singkat cerita, sudah oke, tinggal udah oke, oh udah bagus nih, pas si anak baru mau naik kelasnya, pas lah begitu. Jadi dipindah ini satu anak. Suami bilang nanti dulu lah. Tahun berikutnya, atau saya lupa berapa tahun berikutnya, tapi jaraknya nggak lama, adiknya juga masuk. Jadi singkat cerita, istri dan 2 anaknya sudah di Jepang. Si papinya bagaimana? Masih di Jakarta. Dan sekarang pernikahan udah ke berapa belas tahun, suaminya tetap di Jakarta. Dia nggak mau. Pertanyaan saya, apakah ini keluarga yang baik? Tidak ada konflik. Ya terang tidak ada konflik. Nggak pernah ketemu. Ketemu sih, datang waktu wisuda anak. Kalau ada acara keluarga, maka yang di Jepang datang. Tapi kalau ada acara di Jepang, anak-anak harus gimana, ada orang tua yang maka si papi datang. Udah, itu doang. Ada konflik nggak di situ? Tampaknya tidak ada. Tapi sebenarnya itu penuh dengan konflik. Gitu ya. Jadi apa sebenarnya konflik? Mas, kembali ke pertanyaan saya. Pilih yang mana? Yang pertama, tetap hari-hari kita ketemu, kadang tengkar, ntar baikan, disayang itu ya. Kalau habis pas baikan gitu ya. Jadi bisa tunjukin perhatian gitu. Atau kita tentu nggak mau rumah tangga yang LDR. Sekarang fenomenanya banyak begitu. Relasi seperti apa sebenarnya yang dibutuhkan? Kita masuk ke satu demi satu ya. Tapi sebelum ke slide berikut, saya banyak disclaimer-nya nih. Saya mau Bapak Ibu buka Alkitab kita, boleh dari HP-nya ya, dari Efesus 5. Efesus 5 ayat 1, 2. Udah, itu aja. Satu dan 2. Ya, udah. Kita baca bersama-sama ya. Efesus 5 ayat 1 dan 2. Judul perikopnya hidup sebagai anak-anak terang. 1, 2, 3. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hidup sebagai anak-anak terang. Kita lagi ngomongin pernikahan Kristen ya. Pernikahan Kristen. Jadi dasarnya apa? Dasarnya adalah kasih di dalam Kristus. Efesus 4 bicara tentang manusia, gitu, kehidupan manusia yang punya karunia gitu ya. Nah, manusia baru. Kemudian Efesus 5 bicara hidup sebagai anak-anak terang. Bagaimana kita sebagai anak terang? Efesus 5 ke bawahnya bicara tentang relasi suami istri, yang pasti kita sering baca. Tapi saya nggak akan terlalu banyak membahas ini. Istri tunduk kepada suami, suami sebagai kepala istri, suami harus mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Itu menjadi dasar ya. Pernikahan Kristen dasarnya adalah relasi dengan Kristus. Kalau ada yang mau berdebat, sekarang. Enggak ya? Kalau enggak, contoh Robin catat. Ini dasar pernikahan Kristen. Apakah artinya terus tidak ada masalah? Enggak, masalah pasti ada. Nah, bagaimana kita berusaha mencari solusi? Konflik dari mana? Papa dengan anak, menantu dengan mertua, demikian juga mertua dengan menantu. Oma opa dengan cucunya, cucu juga begitu, suami istri, kakak adik, anak mama, ada relasi yang kelewat nggak tuh ya? Jadi kenapa ini bisa terjadi? Karena saya pernah wawancara beberapa anak. Kenapa sih anak sekolah minggu ini? Kenapa sih kamu kok sama papi mami ngomongnya galak-galak begitu? Lalu anak itu menjawab, Loser, aku tuh ya belum juga cerita, udah dinasihatin. Pasti nih kamu begini nih, makanya kamu jangan begini.
Itu kata dia, ya. Jadi mereka nggak mau, bisa nggak sih dengerin aja dulu, gitu. Padahal aku mau cerita nih, aku di sekolah ngapain? Langsung si mami itu begini, gitu. Nah, saya pernah juga ngobrol sama ibu-ibu, bukan di sini, di gereja lain. Apa yang dialami ketika kamu relasi sama anaknya? Si mama-mama curhat, anak sekarang mah repot. Kita tanya, jawabannya, sabar, sabar. Perasaan aku yang ngingetin, udah makan belum? Sabar. Kenapa aku yang disuruh sabar ya? Gitu. Terus kenapa kalau jawab kita udah WA panjang-panjang jawabannya cuma ye, gitu. Di WA tanya jawabannya singkat-singkat. Yang punya anak-anak remaja mungkin dilihat ya. Kita pengen nanya, oh gimana kabarnya? Oh, enggak. Paling sebel kalau kita ngomong sambil texting. Nggak gitu kali. Gitu. Jawabannya pendek-pendek. Jadi yang salah siapa? Kalau mau cari salah-salahan, buat anak, mama salah. Buat mama, anak salah. Belum ngomongin relasi suami dan istri. Masing-masing kita punya back mind kita, punya pemikiran kita. Oke. Realitanya kita tersakiti karena konflik, kan? Tapi kita sebenarnya adalah orang-orang yang saling mengasihi. Kenapa orang-orang yang saling mengasihi, tapi terus kok saling menyakiti? Ya, secara sederhana kita bisa pahami gini. Keluarga itu kan Tuhan yang ciptakan, ya kan? Nah, maka kita hidup bersama-sama. Lokasi atau tempat paling pertama dan sering konflik itu terjadi adalah di antara mereka yang saling mengasihi, justru. To be honest, saya baru menyelesaikan satu konflik dengan suami minggu lalu sebelum saya menyiapkan bahan ini. Ada perdebatan, lalu saya bilang gini, bagus banget ya, aku dikasih tema normalkah konflik dalam keluarga, dan aku ngalamin dulu. Aduh Tuhan, ini kalau nggak beres, nggak layak lah aku ngomong di depan ini ya, gitu. Ada pressure. Tapi ini Tuhan pakai ya. Oke, faktanya adalah di Alkitab pun bukankah banyak konflik? Ishak berkonflik, ya kan? Abraham dijanjikan Tuhan punya anak, udah cari-cari gara-gara kan, Tuhan bilang nanti ada istrimu, dia mencari jalan keluar sendiri, akhirnya membuat konflik dengan Hagar dan terus-menerus sampai sekarang masih meributkan Palestina. Itu kan gara-gara itu salahnya Abraham, gitu. Itu kan generasinya terus-menerus sampai sekarang. Kain dan Habel, apa yang terjadi? Itu jadi jangan bilang konflik ini baru terjadi sekarang, generasi modern. Enggak, zaman modern ini mah dari dulu, zaman baheula, karena dosa. Konflik bukan berarti keluarga kita gagal, ya. Tapi mari saya mengajak kita melihat konflik itu sebenarnya apa. Konflik itu memperlihatkan bahwa ada area-area di dalam diri kita yang Tuhan mau improve, mau tingkatkan. Berarti ada yang masih belum sempurna, masih belum baik. Tapi di sini kita harus sadar, apa yang paling sulit di dalam konflik keluarga? Karakter apa? Boleh ada respon? Karakter apa yang paling diuji? Sabaran. Apalagi tadi? Ego. Sabaran dan ego. Itu pasangan yang pas tuh. Ego yang kenceng menguji kesabaran. Betul, ya. Tapi sebelum kita lanjut lebih jauh ya, sabar itu gimana caranya kita bisa menyelesaikannya, mengatasinya, atau menumbuhkannya. Ada orang begini, Tuhan tolong aku supaya aku bisa sabar. Sering ya doa gitu ya? Pernah gak doa gitu? Pernah ya? Pertanyaan, permisi tanya. Yang harus sabar Tuhan atau kita? Seringkali kita minta sama Tuhan sesuatu yang harusnya kita lakukan, kita latih di dalam diri kita. Emang Tuhan kasih kamu sabar? Tuhan kasih kita keselamatan dalam Kristus. Tapi tentang menjadi sabar dan tidak ego, itu diri kita mendisiplinkan diri, ya nggak sih? Siapa yang nggak setuju dengan kalimat itu? Sabar itu tugas kita loh untuk melatih, dan itu sebenarnya buah kan? Buah apa? Buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar,
murah hati, baik dan setia, lemah lembutan, pengendalian diri. Ego itu kan pengendalian diri. Ini buah roh yang kita harus latih di dalam diri kita, gitu. Mindsetnya kita dulu. Nggak bisa kita mau sabar, nggak bisa kita mau tidak ego, lalu kita bilang Tuhan tolong saya untuk bisa sabar. Lalu jawaban Tuhan, Tuhan berikan situasi di mana kesabaran itu dilatih, ego itu muncul. Kan sebenarnya itu jawaban Tuhan atas doa kita, bukan? Tuhan, aku mau sabar, tolong aku untuk bisa sabar. Iya udah, nggak lama baru keluar mobil lain melintas. Rasanya langsung mau panas bapak-bapaknya. Gitu, rasanya mau ngomong, baru bilang Tuhan tolong saya supaya sabar. Itu justru latihannya. Ya kan? Menjadi sabar itu bukan Tuhan yang ini ku kasih sabar. Enggak. Itu kita yang melatih di dalam diri kita. Oke, kalau gitu supaya sabar bagaimana? Tarik nafas. Gitu. Apapun caranya, kita harus lakukan bagian itu. Nah, saya mau ingin katakan di slide ini bahwa kalau Bapak Ibu di dalam keluarganya banyak dinamika, jangan kecil hati. Ini adalah sebuah proses perjalanan pertumbuhan di dalam rumah tangga Kristen. Bagaimana kita mengatasinya, itu hal yang penting. Mengetahui situasi ini menjadi hal yang baik. Ya, oke. Diagnosisnya apa yang terjadi? Pemicunya bisa kita kan hidup di zaman modern nih, era digital semuanya. Pemicunya macam-macam. Ya, gap generation. Bicara dengan anak, bicara dengan cucu mungkin beda. Zaman dulu aku kalau ngomong sama orang tua atau sama oma harus diem gitu, jangan nyaut, pokoknya aja. Hari gini baru mau ngomel, dianya udah nyerocos duluan anak. Gak usah banding-banding. Tapi itu adalah sebuah culture shock yang memang kondisinya seperti ini. Dengan orang tua juga sama, berbeda. Lalu kita berada di zaman yang kita penuh distraksi, penuh apa ya? Hal-hal yang bisa membuat kita tidak fokus. Dengar firman, ada distraksi kan? Apa distraksinya yang paling dekat? Handphone. Kita buka Alkitab kan? Belum juga baca, udah ada notifikasi. Makan di sini yuk. Ini distraksi. Distraksi itu gak usah dicari-cari, itu ada di sekitar kita. Distraksi lain, relasi dengan suami istri, suami kantor, istri di rumah misalnya, atau istri juga bekerja. Distraksinya banyak. Keinginan-keinginan yang muncul karena media sosial. Ya enak loh, liburan ke Jepang, murah tahu. Kita pergi yuk ke sini-sini, padahal dari kemarin nggak ada planning mau ke liburan. Punya plan, iya nanti kita nabung ya, kita punya rencana mau ini dulu lah, ambil apa misalnya kendaraan dulu misalnya begitu ya. Tapi terus betul ya Pak. Tapi terus ngelihat ini ibu bagus loh ke Jepang loh, muncul keinginan kan? Ya, itu distraksi. Tahu-tahu teman kerja juga ngomong, ayo ke Jepang murah tahu, bisa begini muncul. Sampai rumah apa yang terjadi? Pertengkaran. Padahal kita udah sepakati, tapi karena ada undangan-undangan dari luar yang membuat oh iya itu tertarik, itu menarik. Itu dua ya, distraksi dari luar. Yang ketiga adalah ekspektasi. Ekspektasi yang tidak realistis membuat itu ada kekecewaan di dalam hati. Muncul karena kita mengharapkan adanya pemenuhan kebutuhan. Saya kasih contoh yang tadi deh ya. Ekspektasi suami ngajakin ke Jepang gitu, udah saya pakai contoh aja ya supaya bisa ini. Udah aku tuh habis menikah honeymoon, udah nggak sempat honeymoon misalnya, ada tawaran ke Jepang, kenapa kita nggak ke Jepang gitu? Padahal nggak ada omongan, tapi ngarep gitu. Ditambah ngeliat media sosial, kayaknya seru, kayaknya bahagia banget gitu. Sedikit banyak itu membuat ekspektasi di dalam hati, dan hati-hati itu bisa membuat mulai ada keretakan ketika ekspektasi itu tidak dipenuhi. Sama aja halnya dengan anak. Anak ekspektasi kamu mama papa harusnya dong seperti orang tua lain. Aku mah
diajak ini dan itu. Oh enggak, papa mama tidak berfungsi dengan benar gitu. Ada ekspektasi yang tidak terpenuhi. Bahaya jika dipendam tadi ya Bu ya, harus diomongin gitu. Dipendam itu jadi masalah. Kita perlu tahu supaya konflik di tengah keluarga kita ini sehat, benar, dan bisa diatasi. Bukan supaya tidak ada konflik. Kita perlu tahu dari mana muncul konflik itu. Tiba-tiba kepingin pergi ke Jepang, dari mana gitu. Kan tinggal diomongin sebenarnya. Ini seru loh, kapan-kapan kita ke Jepang yuk. Ya mau 10 tahun lagi ya, misalnya begitu. Kan yang penting udah bisa diomongin. Bahaya kalau mulai simpan di dalam hati, suami apaan sih, udah jangan macem-macem deh, misalnya begitu. Padahal cuma ngomong, istri kan kadang-kadang pengen diomongin aja ya, pengen dengerin gitu, pengen ngomong gitu. Santai dong. Saya bilang sama Musa Ani, ini kalau saya ngomong perempuan, ntar saya dari sisi perempuan melulu nih jadinya nih, nggak apa-apa ya. Karena suami saya nggak bisa datang gitu. Tadi saya mau ajak dia supaya dia bisa dari perspektifnya sebagai suami. Tapi nggak apa-apa, saya netral kok dalam hal ini ya. Nah, sedikit banyak itu menggambarkan apa yang terjadi. Jadi bagi kita penting kita menganalisis, melakukan diagnosis ini kenapa tiba-tiba bete. Nih anak-anak atau ibu-ibu, nggak tahu bapak-bapak juga betean nggak sekarang ya. Tapi anak muda laki-laki juga sering bete, sering moody, sering kesel gitu. Nggak tahu kenapa kesel. Kenapa ya gue? Ini kan balik lagi hidup sebagai anak-anak terang tuh relasi kita dengan Tuhan kan. Maka kenapa ini balik lagi pentingnya kita datang kepada Tuhan. Tuhan tolong aku, kenapa aku nggak tahu diriku ini kok tahu-tahu sebel. Misalnya gitu. Oh, aku bawaannya mau marah, mau ngamuk, ada apa? Something wrong gitu. Bapak Ibu yakin kalau ada Allah Roh Kudus di dalam diri Bapak Ibu semua? Yes, sebagai orang percaya Tuhan Yesus bilang ada penolong bersama dengan kita, maka penolong itulah yang akan menerangi kita dengan mengingatkan kita ada yang salah. Tapi kan kita nggak tahu ada yang salahnya apa. Makanya itulah kita berdoa, Tuhan tolong. Nah ini boleh minta tolong Tuhan, terangi aku supaya aku ngerti ada apa. Saya pernah doa satu hal begini, Tuhan kayaknya ada sesuatu yang salah dengan aku ini. Ini waktu saya pelayanan di sekolah gitu. Dengan kesibukannya tiba-tiba saya kesel, mau marah gitu, nggak tahu sama apa. Tolong aku untuk bisa mengerti kenapa ini, karena ini gawat dan nggak benar. Di dalam tenang pas sambil jam makan, Tuhan bukain satu hal. Ternyata saya baru ngobrol sama seseorang dan saya iri hati. Ngobrol sama seseorang, terus dia cerita kabar dia oke, wah dia baik. Sementara saya sedang mungkin ada keinginan atau ada apa. Lalu padahal percakapan singkat itu membuat hati saya, enak dia, kasihan banget sih gue, gitu. Iri hati. Disitulah Allah mengingatkan saya, oh ini Tuhan ampuni aku salah. Beres. Ini perlu exercise. Seperti halnya perlu dilatih. Seperti halnya kita ingin belajar sabar tadi, gitu. Kalau kita minta diberi Tuhan, saya mau jadi orang yang sabar, maka Tuhan akan kasih sarananya, gitu. Kasih kesempatan belajar untuk sabar itu. Entah di jalan kek, entah udah bikin kue bahan bagus-bagus, tahu-tahu telurnya busuk. Mau marah kan ibu-ibu, gitu. Ya ampun sayang banget. Nah, itu kan kalau kita fokus pada masalah itu, maka kita kehilangan hal yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita. Gitu. Sebenarnya Tuhan menginginkan kita untuk berefleksi, merenungkan ini aku kenapa, gitu. Oh iya, aku sedang belajar untuk sabar. Lebih dalam lagi ya, kita lihat. Ini dia musuh yang sebenarnya. Seperti gunung es. Itu di atas ya, di atas yang biru Bapak Ibu lihat itu ada gunung es. Itu adalah kalau kita sedang berkonflik. Yang muncul di atas tuh ada argumentasi, ada teriak-teriakan, ada diem-dieman gitu ya. Tapi di dalamnya itu ada sebuah bongkahan yang jauh ke dalam. Yang itu kalau tidak diselesaikan itu akan mengeras dan jadi akar, jadi sulit gitu untuk diketahui. Apa itu? Itu adalah natur kedagingan kita, egonya kita, selfishness. Seperti yang dikatakan di dalam Roma. Jadi kalau Bapak Ibu, anak misalnya anak remaja atau anak-anak tiba-tiba marah, kesal apa, tenang dulu, jangan fokus pada kurang ajar banget, nggak sopan
misalnya, tenang aja dulu, yang sopan dulu, tenang dulu, minum dulu, apa dulu. Oke, kalau udah enak ngomong ya, kenapa kamu teriak-teriak? Barulah dia cerita. Gitu. Menjadi masalah ketika anak di dalam kondisi yang dia sendiri tidak tahu, dia marah-marah ketemu mamanya, kuenya baru nggak jadi nih, baru banget, kesal sekali. Langsunglah mamanya juga makin marah, lu nggak sopan, lu ngomong begitu gini terus. Langsung uploadin nambah lagi, gitu ya. Nah, kalau anak-anak Tuhan makin peka dengan apa yang terjadi pada dirinya, maka dia akan mulai memeriksa diri. Ini kenapa nih? Tenang. Pasti ada sesuatu di sekolah. Oke, duduk diam, jelasin. Kan kitanya enak nggak marah, anaknya juga tidak beres. Ini nggak bisa dengan doa aja, Bapak Ibu. Ini butuh latihan diri kita. Latihan untuk berhikmat, latihan untuk sabar, latihan untuk berbicara dan lain sebagainya. Kita baca satu bagiannya dari Roma 7 ayat 18. Rasul Paulus mengatakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Nih, Rasul Paulus yang ngomong, dia sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Kita tuh gitu, kita tahu yang baik, tapi seringkali bukan yang baik yang kita lakukan, kan? Sama, suami, istri, anak juga begitu. Kita ini orang-orang berdosa yang sudah ditebus oleh Tuhan dan bisa untuk tidak berdosa, ya kan? Tapi kita masih bergumul, kita tetap berdosa atau tidak berdosa, gitu. Nah, itu yang membutuhkan latihan dan perjuangan kita. Yang Paulus kemudian bilang, kerjakanlah keselamatanmu. Ini dia, kerjakan. Kalau kamu anak-anak terang, maka bagaimana kamu mengatasi berbagai pergumulan di dalam hidup. Yakobus 4 ayat 1-2, demikian firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu mulai dari keinginan, tapi kamu nggak memperoleh, ya kan? Lalu kamu ngapain? Kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak doa. Ini real, ini hari-hari kita. Maka jelas saja ada konflik, karena setiap kita punya keinginan, ada ekspektasi. Begitu ekspektasi tidak terpenuhi, maka mulailah, kalau Rasul Paulus itu ya, kita kepikiran, hawa nafsu itu sedemikian menguasai, mengingini, ada iri hati. Lalu kalau itu dilakukan terus, itulah yang terjadi pada orang-orang yang saling melakukan kejahatan. Dan itu kita nggak mau itu terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 25, ini satu ajakan, satu perintah. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam 28 tahun pernikahan saya, kami baru setahun ini belakangan mulai lebih dalam lagi memikirkan apa sih pernikahan itu sebenarnya. Ketika anak satu sudah meninggalkan, jadi seringkali kami berdua aja sekarang, karena anak yang paling kecil banyak kesibukan di kampusnya. Dan memikirkan apa lagi ya? Pernikahan itu sebenarnya memang kita tahu dari Tuhan, kan? Tuhan yang menjadikan ini institusi pernikahan ini, kan? Nah, kalau begitu pasti kita menjalannya nggak bisa jika tidak bersama dengan Tuhan. Nah, sekarang kita fokus pada hal konflik tadi. Bagaimana kita mengetahui konflik itu bisa terjadi? Kalau konflik itu sebuah tubuh, maka anatominya tuh begini nih bagian. Kalau kita orang yang cepat berkata-kata, begitu ada situasi yang tidak baik, cepat ngomongnya, mikirnya delay, gitu ya, cepat ngerespons. Hati-hati. Kalau yang keluar baik, maka baik. Tapi kalau yang keluar itu sesuatu yang tidak baik, maka dampaknya respon dari lawan kita juga tidak baik. Jadi muncul ada sesuatu yang akhirnya menjadi ada eskalasi, katanya gitu. Ada peningkatan. Kita ngomongnya awalnya tadi aku bilang nada tinggi ya, nada tinggi. Sebenarnya kita latihan nyanyi itu di rumah atau di gereja.
nada-nada tinggi itu latihannya di rumah. Nada tinggi. Nah, ini kan nggak bisa kita bilang begini, ya aku dari dulu juga begini, nggak bisa. Ini kita yang harus belajar. Kalau kita nadanya sopran, ya udah emang sopran, nggak usah dialto-altoin, bukan itu maksudnya. Tapi mudah tersulut, mudah di-drive oleh emosi, oleh situasi yang tidak nyaman di luar. Nah, misalnya contohnya apa ya, dalam relasi dengan suami atau dengan anak lah misalnya gitu. Ada perilaku yang tidak sesuai ekspektasi, langsung di label, makanya kamu sih jadi anak. Makanya suami itu harusnya istri tuh. Nah, kalimat-kalimat itu jika sudah sampai menyerang karakter, menyerang nge-label, itu nyakitin sih. Iya nggak? Nyakitin nggak? Kita kalau digituin sakit kan? Kita tuh maksudnya saling. Bapak ibu juga kan, bapak juga kan. Kalau di istri misalnya bilang, jadi suami tuh gimana gitu, kan sakit juga kan. Anak juga sama. Ya sebenarnya kita saling menyakiti kalau kita begitu. Ini adalah siklus yang merusak, destruktif, itu yang gak boleh. Kalau kita biarin itu, maka kita gak punya pertahanan untuk mengantisipasi konflik itu gak berkepanjangan. Saya pernah tegur anak saya bilang ini, tenang, nadamu tuh perhatiin, nada jangan tinggi. Kalau kamu nada tinggi, ntar aku juga nada tinggi, nggak selesai. Itu lagi kesel-keselnya karena dia pulang jam 11, saya marah lah. Gimana sih anak perempuan pulang 11, nggak ada begini. Kita udah tahu aturannya, udah mau nasihat apa gitu ya, gitu. Tapi terus diingatin saya tuh, tahan dulu. Oke, emang kenapa? Gitu. Itu kalau Tuhan kasih ini ya, sering latihan. Makanya jangan menghindar kalau konflik, itu latihan sebenarnya. Latihan kita mendisiplinkan diri untuk menahan diri. Oke. Sorry, ketinggian nadanya itu. Kenapa? Jam 11. Iya, tadi itu begini, ada penjelasan. Acceptable ternyata penjelasannya, ini bisa dimengerti. Ini kalau pikir-pikir kenapa juga tadi marah dulu, gitu, naik dulu. Oke. Nah, kalau ini siklus ini destruktif yang terus terjadi seperti ini, maka yang terjadi adalah penutupan diri, nggak mau berelasi, relasi rusak. Suami nggak akan datang, istri males pulang, istri juga sama, anak juga nggak pulang-pulang, itu yang terjadi. Dan nggak mau dengar, males, nggak enak. Nah kita nggak begitu kan? Sebagai anak-anak Tuhan di dalam rumah tangga, kita harus aware bahwa si jahat juga akan berusaha merusak rumah tangga ini. Maka bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Maka keluarga Kristen harus alert, harus waspada. Cara pandang kita harus ubah. Konflik itu musibah atau sebenarnya kesempatan? Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk lebih baik lagi. Kita belajar, kesempatan untuk bertumbuh, bukan kegagalan. Karena kita meyakini Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Artinya kalau kita mengasihi Tuhan, ada situasi yang kita nggak bisa terima dan sepertinya buntu, dia datang ke Tuhan lagi yang mengizinkan ada rumah tangga, ada pernikahan itu. Di dalam pernikahan kami yang ke-29, Tuhan izinkan ada satu masa kami itu sangat terbatas dalam keuangan karena 5 orang, anak 3 suami istri itu semuanya sekolah. Waktu Tuhan memanggil kami untuk sekolah teologi. Jadi kami sempat tidak bekerja. Dari mana hidupnya? Makan tabungan lah, mantap gitu ya. Habis semua dijual, rumah, mobil begitu dijual karena meyakini ya ini perjalanannya. Dengan iman, iya, tapi kebutuhan anak tetap ada dong. Anak kuliah gimana kalau nggak ada uangnya? Tapi saya boleh cerita, ketika kita datang kepada Tuhan, semua keputusan diambil bersama dengan Tuhan, maka Dia buka jalan. Dia akan yakin deh, Tuhan gak akan tinggal diam. Tapi itu dia, Tuhan mau kita hatinya benar-benar ke Tuhan, nanya gitu, minta hikmat sama Tuhan. Sedikit saya sharingkan, pada saat kami tidak ada uang itu, anak yang pertama harus kuliah, nggak ada uangnya, karena kami udah 1 tahun studi
belum masuk pelayanan, belum selesai. Cara Tuhan yang ajaib, dia dapat beasiswa. Dengan cara yang ajaib Tuhan kirim orang kasih tahu di sini ada beasiswa. Oke, singkat cerita beasiswa itu dapat dan dia studi, dia selesai. Kalau beasiswa biasanya ada apa? Ikatan dinas kan? Ikatan dinas justru dia bekerja langsung. Puji Tuhan dia bekerja. Bapak Ibu tahu, sekarang tadi saya disebutkan anak saya yang pertama sedang studi lanjut, dia dapat beasiswa S3-nya di Jepang. Seperti Tuhan mau jawab saya, dulu kamu takut, kamu khawatir waktu mau sekolah teologi, nanti anakku kuliah gimana Tuhan? Sepertinya Tuhan mau jawab, S1, S2, S3-nya Tuhan bukain jalan. Jadi jujur kami gak bayar uang kuliah untuk anak pertama, hanya bayar formulirnya. Yang saya ingin ceritakan bukan tentang beasiswanya, tapi tentang cara Tuhan bekerja tuh beyond, melampaui pikiran kita. Demikian juga bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu kesulitan dalam hal apa? Keuangan kah? Relasi kah? Dengan mertua kah? Dengan apapun, dengan menantu. Datang kepada Tuhan. Tuhan punya cara yang nggak terpikirkan oleh kita untuk bisa ada solusi untuk itu. Dan ketika Tuhan izinkan ada konflik, sebenarnya itu adalah kesempatan kita untuk menguji karakter kita. Apakah kita sudah cukup sabar? Tadi kan sebagai penurut-penurut kan dari Efesus kan, anak-anak terang, hidup dalam anak-anak terang. Itu nggak jadi tiba-tiba dan kita cuma bilang Tuhan saya mau jadi anak Tuhan, saya mau sabar, Tuhan tolong saya, amin. Terus jadi sabar? Enggak. Ada bagian yang memang kita harus kerjakan, harus kita lakukan. Ubah. Saya mengusulkan satu perspektif yang ubah framing kita kalau kita menghadapi sebuah krisis. Daripada kita langsung panik, pikir caranya gimana, mari datang Tuhan apa ya? Ada apa? Apa yang harus kulakukan? Ada bagian apa yang Tuhan inginkan untuk aku dikoreksi? Jadi pada akhirnya tujuan dari konflik itu ketika diselesaikan, kita akan makin bertumbuh serupa dengan Kristus. Oke, apakah masih ada waktu? Masih ada waktu ya. Oke, dengan demikian langkah kita adalah kita mulai selalu dari nol ya. Hati yang siap dipulihkan. Kalau ada konflik, introspeksi diri, tenang, ada apa ya? Gitu. Matius 7 ayat 3 mengingatkan tentang lihat balok di mata sendiri gitu, sebelum ngomongin orang lain. Tenang, hidup di dalam terang. Saya dibesarkan di tengah keluarga yang tidak terbiasa terbuka. Saya nggak terbiasa diajar oleh orang tuanya untuk minta maaf, sombong banget ya, untuk bilang terima kasih, nggak diajari. Saya bertemu dengan suami yang orang Jawa dengan tata keramanya. Bisa bayangkan kan awal-awal pernikahan kayak apa serunya. Lalu Tuhan membentuk saya lewat berbagai konflik-konflik itu. Sekarang bahkan anak-anak saya ngerti kapan kamu harus say sorry, kalau salah ya mau minta maaf. Bilang terima kasih gitu. Jangan yang baik-baik, ya kan aku udah baik-baik. Nggak bisa, kalau salah ngaku gitu. Maaf ya, aku salah begini. Jangan yang diam-diam gitu, enggak, harus dibicarakan, gitu ya. Introspeksi diri, lalu keterbukaan. Ada keterbukaan sebagai awal dari pemulihan. Saya selalu mengingat gambaran segitiga. Istri, suami, maka senternya itu adalah Allah sendiri. Belakangan kami tengkar urusan jadwal pelayanan. Hamba Tuhan juga tengkar, Bapak Ibu. Tengkar. Karena harus ngatur jadwal sementara saya reguler begini, suami juga ada pelayanan ini dan itu. Tapi kan itu bisa diselesaikan kan? Jangan diam-diam aja gitu. Akhirnya diomongin. Kayak duduk bareng, apa yang bisa dilakukan, apa yang menjadi kesulitan, harapanmu apa? Saya bagaimana? Harapan saya kamu seperti ini. Nah itu yang kita perlu latih, kita perlu bicarakan. Itu membutuhkan keterbukaan dan itu adalah awal dari pemulihan. Dan hal yang penting adalah tentang pengampunan. Pengampunan adalah tentang keputusan kita taat kepada Allah sendiri. Gak bisa kita mengampuni nunggu gue belum siap gitu ya. Tapi tenangkan diri aja ke Tuhan. Tuhan tolong, saya sedang menenangkan diri saya mau mengampuni ya. Oke. Nanti ada tanya jawab ya. Kalau Bapak Ibu ingin, ini saya ramein seluruh ini aja. Lalu bagaimana kita sebagai keluarga itu bisa memuliakan Tuhan.
sadari akar masalah adalah dosa dan ego. Kita pun orang yang penuh dengan ego, penuh dengan ekspektasi keinginan itu. Lalu belajar untuk melihat, reframe, membuat batasan, membuat kerangka, melihat konflik itu sebagai kesempatan kita untuk bertumbuh, bukan sesuatu yang membuat kita kok gak ada pertumbuhan. Itu si jahat yang membuat kita kayak orang gagal lagi. Tapi kita punya mindset yang mau keep growing gitu, bertumbuh. Lalu introspeksi itu akan membawa kita melihat apa yang kurang. Hari ini penting sekali keluarga-keluarga membangun mesbah keluarga, doa. Kita temukan cara kita sendiri. Ada yang bisa pagi sebelum berangkat karena bapaknya, anaknya pergi bareng-bareng. Tapi ada yang nggak bisa, bapaknya kerjanya siang. Ya jangan ngotot lah pagi. Mau doa aja udah berantem lagi kalau begitu. Cari waktu aja, malamnya kan. Atau kayak saya sekarang sudah nggak bisa. Anak saya satu di Manado, satu di Jepang. Mau ketemuan bareng susah. 1 bulan 1 kali kami ada pertemuan. Paling tidak itu maksimal. Kalau boleh 1 minggu 1 kali. Itu pun juga nggak mudah karena yang satu pelayanan 1 minggu ada pelayanan nggak bisa. Tapi kita harus temukan cara. Kalau enggak, kita ini akan berada di lingkungan di mana akhirnya nggak ada lagi kebutuhan, nggak ada lagi kebutuhan untuk mau tetap hidup di dalam Tuhan. Ya udah pokoknya jalan. Ingat cerita saya yang tadi, istri di Jepang, suami di Jakarta. Nggak ada konflik, nggak ada. Tapi itu benar nggak rumah tangga kayak gitu? Nggak ada kebersamaan, nggak tahu. Yang penting dia sama siapa juga nggak tahu, suaminya juga nggak tahu istrinya sama siapa, istrinya nggak tahu suaminya sama siapa. Bukan itu pernikahan. Tuhan mau pernikahan itu memuliakan Tuhan, itu ada pertumbuhan. Makin hari makin serupa dengan Tuhan. Oke. Nah kita dididik, kayaknya saya harus agak cepat nih. Tuhan menginginkan kita untuk mendisiplinkan untuk berdoa, aktif mendengar. Nah ini struggle nih. Kalau makan bareng perhatikan apa yang selalu kita pegang. Handphone. Kalau udah ada papa, mama, anak, emang harus banget ya handphone kita pegang terus? Enggak kan? Coba taruh aja dulu HP-nya. Ayo ngobrol, cerita. Kalau anak, ayo cerita. Ngapain? Jangan diem aja cerita. Jangan gitu. Mulai dulu dari mami papinya cerita, biar anak juga mau bercerita kan. Handphone tuh bisa dipakai justru untuk fellowship. Ada permainan kah? Kalau mau pakai begitu. Jadi hati-hati kita yang terbiasa untuk ada di ini. Bahkan dibilang kesehatan mental kita juga dipengaruhi oleh gadget. Kemudian bahayanya lagi adalah asumsi. Nah ini dia nih. Kalau kita banyak akses konten-konten tertentu di media sosial, algoritmanya kan akan terus ke situ kan, keulang lagi di situ. Lalu kalau kita cari nasihat di media sosial, belum tentu nasihat itu benar. Jangan ke situ. Nah bahaya asumsi yang berujung pada masalah yang makin berkepanjangan. Ya. Kemudian hati-hati dengan perkataan, filter perkataan kita, ganti dengan perkataan yang membangun. Enak sih teorinya gampang ya, tapi kalau lagi emosi ya gimana ya? Benar, kalau emosi memang sulit gitu. Tapi tetap ingat kita ini ada di area yang kita bisa jatuh setiap saat. Tapi Tuhan bisa memakai kita lewat perkataan kita untuk memulihkan suami, memulihkan anak, memulihkan istri dan lain sebagainya. Lalu ketika kita berbicara, pakai sentuhan. Saya merefleksikan sesuatu juga ya. Kadang di kampus mahasiswa kalau kesulitan, dia datang ke saya kaprodi, dia datang, Bu, minggu lalu, Bu boleh nggak ketemu Ibu? Boleh, kenapa? Ya dia datang aja. Begitu datang, Bapak Ibu tahu nggak anak ini ngapain? Anaknya masih muda sih, umurnya belum 20, mungkin kangen sama Ibu. Aku minta dipeluk. Minta dipeluk. Ya udah sini. Peluk, jadi dipeluk. Kok pikir habis itu dia mau ngomong, gitu, oke. Kan peluk berapa detik sih lah gitu ya. Saya itu udah cukup, saya mau lepas. Jangan dulu. Bener ini anak ini. Lalu kayak saya tuh. Dah ya, udah. Saya ngomong sama anak kuliah, anak kecil nih. Ya duduk. Baru dia cerita.
Ya, aku kangen sama mama, begini tugas banyak dan lain sebagainya. Oke, rupanya sentuhan itu memang benar. Mungkin sentuhan yang mungkin di budaya ya, ada kita nggak terbiasa untuk sedemikian kuat, tapi mungkin sekedar tepuk bahu, merangkul dari sini gitu, sayang anak, suami juga gitu. Itu nggak berbicara banyak tapi memberi dampak dan menghindari konflik yang berkepanjangan. Ya, membangun mesbah keluarga. Nah ini ada riset yang mengatakan keluarga yang berdoa bersama memiliki resiko perceraian paling kecil gitu. Jadi doa bersama dibangun. Kalau yang belum pernah, nggak apa-apa, mulai aja, bangun aja. Gagal ya nggak apa-apa, coba lagi gitu. Paling tidak di momen-momen tertentu kah lakukan. Kalau bisa syukur-syukur udah jadi habit, jadi kebiasaan. Cari bangun suasana yang anak bisa bebas bicara, istri bisa juga ngomong, suami juga bisa ngomong. Karena di masa-masa itulah, pertemuan itulah, praktik iman itu bisa dinyatakan. Pandangannya si orang tua kepada anaknya akan terlihat, dan semua masalah kita bawa kepada Tuhan. Doakan sama-sama. Hari gini anak-anak itu banyak menghadapi pergumulan sebenarnya. Tuntutan studi, iya. Zaman kita orang-orang tua yang studi, ya kalau nilainya jelek paling bisa sampai rumah. Ya. Itu juga kalau orang tuanya menuntut nilai tinggi. Kayak orang tua saya nggak begitu. Udah pokoknya sekolah aja gitu. Asal bener aja naik kelas. Standarnya begitu. Tapi anak-anak sekarang punya pressure dari media sosial, bully dari temennya. Jadi mereka butuh ruang yang aman, mereka bisa bercerita sebenarnya. Stop kita terlalu banyak nasihat-nasihat. Kadang nasihatnya juga berulang-ulang. Udah cuci tangan belum? Cuci tangan belum? Lu udah cuci tangan berkali-kali. Mama nanya terus, emang harus kita ngingetin cuci tangan? Kayaknya dia udah tahu juga harus cuci tangan. Itu saya sih. Kayak udah jadi kebiasaan gitu. Pulang sekolah cuci tangan dulu, baju ditaruh di sini. Perasaan itu kan udah dari dulu ya. Anaknya udah gede, pasti dia tahu lah kenapa sih harus begitu. Saya mengoreksi diri saya. Kenapa saya harus ngomong yang sama gitu? Emang kenapa sih dengan cuci tangan? Paling kan diare, kalau makan kotor, makanannya juga nggak kotor kan di rumah gitu. Kadang-kadang ngomong itu juga nggak dipikir-pikir gitu ya, cuman begitu aja keluar. Nah, hati-hati, kita mau terus bertumbuh kan. Kita ingin perkataan kita adalah perkataan yang membawa anak bertumbuh, membawa pasangan kita makin dekat dengan kita, makin dekat dengan keluarga. Maka ini tantangan kita di zaman ini, parenting di era digital. Buat orang tua yang anaknya masih anak nih digital native nih, anak-anak yang baru lahir pun udah di medsos. Wah, konten-kontennya semua baby bertumbuh, baru bisa jalan gitu ya, semua. Anak itu terbiasa dengan gadget. Nggak usah dibahas, aku dulu nggak begitu, nggak usah. Emang yang punya HP zaman dulu. Tapi kita perlu waspada. Mereka butuh model dari dulu sampai sekarang. Orang tua harus menjadi teladan. Nah, tapi anak ini meniru perilaku kita. Kalau di ibadah buka HP, lihat medsos, jangan heran nanti anak juga begitu di sekolah minggu, gitu ya. Lebih banyak hadir, ngobrol sama anak, nanya kenapa kalau dia diem murung, something wrong kah, temennya kah ganggu atau apa. Lalu kita harus punya batasan-batasan yang disepakati. Kami berhasil menguatkan hati kami bahwa karena ini udah beberapa tahun yang lalu, anak baru dikasih HP waktu umur SMP 1. Wah, anak 1 gua berhasil ya, tahun 90 awal-awal 2000 mah berhasil deh. Tapi yang anak terakhir lahir 2005, wah nggak bisa. Nggak bisa, teman-temannya sudah gadgetan semua, apalagi anak-anak sekarang sulit sekali pasti saya yakin. Tapi jangan biarkan kita nggak ada aturan main yang kita sepakati. Sebelum beli sepakati dulu, kayak gimana? Bolehnya begini, oke? Mau tawar dulu. Boleh nggak kalau jamnya segini? Boleh nggak gini?
sumber konflik. Nggak ada kuota, itu hal yang sederhana, tinggal beli. Tapi kalau bullying, cyberbullying, kalau ada hal yang terjadi di luar, kita nggak bisa mengatasinya tanpa kita bicarakan dengan baik. Oke? Maka bagaimana mendisiplinkannya? Disiplin dengan kasih, motivasi. Motivasinya bukan karena kita kesel, kita marahin anak, no. Karena kita mau anak itu baik, kita mengasihi, mengingatkan. Jadi marah boleh nggak? Orang tua boleh, yang nggak boleh marah-marah. Kayaknya benar begitu kalimatnya. Marah-marah itu kan melampiaskan emosi kan, karena kesel gitu. Kamu nggak dengerin katanya, bukan begitu. Tujuannya adalah kita menghasilkan ada ketaatan, ketentraman, bukan hanya memicu penolakan. Oke. Nah, beberapa ayat ini nasihat yang di Efesus ya, bapak-bapak jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anak, tapi didik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didik anak, jadi pekerjaan bersama suami dan istri. Maka apa yang bisa kita lakukan seperti tadi itu, menyadari akar dari konflik itu apa. Lalu kalaupun konflik itu terjadi, mari kita buat kerangka baru. Oh, ini sebuah kesempatan, ada perbaikan, ada pertumbuhan. Lalu lihat apa yang salah, apa yang perlu diperbaiki. Doakah? Atau disiplin yang kurang. Terlalu permisif mungkin orang tua, anak mau apa kasih, anak mau apa kasih, minta uang kasih. Jangan-jangan itu jadi masalah. Terlalu pelit pun juga masalah. Semua nggak boleh, nggak didengerin dulu. Padahal kebutuhannya itu hal yang baik. Saya mau mengingatkan satu doa. Pernah ada yang baca ini banyak di pembatas buku, di pajangan-pajangan Serenity Prayer. Dia bilang, ini Bernice seorang teolog gitu ya, dia bilang, God grant me the serenity to accept the things I cannot change. Tuhan berikan aku ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat aku ubah. Kalau sesuatu tidak bisa diubah, beri aku ketenangan untuk bisa terima itu. Tapi berikan aku keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa aku ubah. Ya kan? Sabar, gak sabar jadi sabar, pasti bisa. Bisa. Beri aku keberanian Tuhan, tolong aku mau exercise, aku mau latihan. Dan berdoa terakhir adalah wisdom to know the difference. Mohon Tuhan berikan hikmat untuk bisa mengetahui bedanya, mana bedanya yang bisa diubah atau enggak. Terlalu sering kita mencoba menyerahkan segala-galanya pada Tuhan. Kan kalimatnya gitu kan, serahkanlah kepada Tuhan. Gak sabar juga serahkan kepada Tuhan. Bukan, gak sabar itu kita yang harus mengerjakannya gitu. Melatih diri kita menjadi lebih bertanggung jawab kepada Tuhan. Maka kita bisa sampai pada satu pemahaman Kristus sebagai pusat dari keluarga ini. Resolusi konflik bukan hanya demi kedamaian semata, bukan hanya supaya diam-diam, anteng-anteng, gak ada masalah, bukan. Tapi itu sebenarnya warisan iman, kegenerasian untuk selanjutnya. Dan terakhir saya ingin kita berdoa, doa yang menjadi harapan kita agar kiranya kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sebenarnya lemah, kita egois, seringkali juga menyakiti satu sama lain. Kita minta Tuhan mengampuni dosa kita, dan Tuhan ajar agar kita bisa saling mengampuni seperti sesungguhnya Tuhan sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Memulihkan kasih dan keluarga kita dan menjadikan Kristus sebagai pusat dari keluarga kita. Kiranya ini menjadi doa kerinduan kita di dalam menjalani hari-hari pernikahan yang Tuhan izinkan percayakan terjadi pada kita. Entah berapa tahun. Saya baru mengagumi mama saya yang sampai selesai 50 tahun. Seminggu setelah dia ulang tahun pernikahan ke-50 dia meninggal. Tapi tidak bertemu karena di ICU. Kita nggak pernah tahu kita bisa bersama-sama berapa lama kan? Masih ada saat ini, bersyukur. Apa yang perlu diperbaiki, kita perbaiki. Bisa diperbaiki? Tentu bisa. Karena Tuhan yang mengizinkan pernikahan itu, bukan? Dan kita sebagai orang percaya ada di dalam Kristus, ada Allah Roh Kudus bersama kita, pasti Tuhan yang akan memimpin. Amin. Oke, kita lanjut ke apa?
ini untuk tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilakan. Kita ada waktu lebih kurang 20 menit ya, sampai jam 2. Ada yang mau bertanya? Cukup jelas tuh. Nah, cukup jelas semua. Ayo, jangan ragu-ragu. Boleh. Oh, nggak ada. Jelas semua. Hah? Atau boleh tahu yang mungkin pernikahan 10 tahun ke atas, 10 tahun ke bawah. Yang pernikahan 10 tahun ke bawah. Oh iya, berarti kan, terima kasih. Kalau 20 tahun, 10 sampai 20 tahun. Oh banyak. 20 tahun ke atas ada itu. Bapak juga. Nah, memang beda-beda konfliknya sih. Ini sambil nunggu pertanyaannya. Konfliknya bisa berbeda-beda. Kalau 10 tahun ke bawah urusan masih adjustment anak gitu ya, kita sibuk anak-anak sibuk. Umur 20 tahun ke bawah anak-anak udah makin besar ya, udah mama papa kesibukannya juga udah makin settle gitu ya. Konfliknya biasanya udah dengan teman, pacar gitu, ada orang-orang lain. Nah, yang 20 tahun lebih ini mulai konfliknya adalah dengan diri yang merasa, kok aku nggak pernah ditanyain anak ya, gitu. Anak udah nggak butuh, gitu. Anak saya juga udah nggak nyariin saya, gitu. Dan kamu baik gitu. Jadi artinya konflik itu belum tentu selalu terjadi dengan orang lain, bisa jadi munculnya dari diri sendiri. Gitu. Nah, kalau yang 10 tahun ke bawah mungkin karena capek banget ya. Ngurusin anak, mandiin anak, ngasih makan anak berapa kali, anak 2, kali 2 aja semuanya gitu. Kapan punya me time? Nah, tapi kalau yang udah 20 tahun ke atas, ini beneran nih ya, gue udah gak dibutuhin gitu. Ada perasaan begitu. Nah, itu konflik di dalam diri. Jadi banyak hal, kalau mau berantem bisa aja. Tapi anak-anak Tuhan ya kita harus peka melihat apa ini jadi masalah atau enggak. Enggak selalu juga keburu jadi masalah gitu, bisa jadi nggak jadi masalah. Oke, ada yang mau bertanya? Oh, silakan. Saya kasih pegang dulu ya. Maksudnya saya ini belum nikah, tapi saya punya konflik keluarga. Jadi saya lama di luar negeri, juga jarang komunikasi seperti Ciklin ini ya. Terus ada komunikasi ya lewat komunitas masih ada pakai apps itu. Tapi background keluarga saya itu kan orang Kalimantan ya, jadi masih pegang tradisi Buddha gitu kan, atau kepercayaan. Sedangkan saya dari kecil sudah diajak untuk Kristen hidup, percaya sama Tuhan gitu. Sedangkan kalau ada yang orang ini dari keluarga pokok saya, istrinya itu kan masih menyembah gitu kan. Jadi saya juga bingung bagaimana saya bisa konflik ini bisa selesai gitu loh. Maksudnya saya juga kalau pulang jadi ada autoimmune gitu loh. Jadi kayak saya ada yang panas gitu, bagaimana nggak damai sejahtera gitu. Jadi saya merasa ya udah saya mengurangi kalau pergi makan bareng. Jadi kayak saya takutnya, maksudnya kepercayaannya itu berbeda. Jadi saya tuh nggak tahu ya cara papa saya dulu ini saya kalau dia nggak makan sapi, kalau saya makan sapi, tapi saya nggak makan apa gitu. Jadi kayaknya itu subconscious mind-nya saya adanya, jadi saya jadi menghindari. Terus saya kan juga di luar negeri, saya gereja karismatik, jadi saya dibawa ke karismatik lah pada ini. Jadi kan kita juga ada saya ada pelepasan, bagaimana kan saya juga benar-benar konflik dalam diri sendiri sama keluarga juga. Ya kita kan hidup damai sejahtera, tapi kadang-kadang omongannya bukannya saya nggak menghormati orang tua gitu, tapi saya melawan dia karena saya ada fakta gitu. Maksudnya saya benar-benar mencari Tuhan untuk sembuh dari kayak autoimmune, dari segala penyakit mental itu, illness gitu. Ya itu yang saya masih pergumulan dalam diri saya sendiri. Terus juga kalau keluarga kita beda agama, beda kepercayaan.
terus juga dari menikah dengan keluarga apa. Jadi itu benar-benar kayak campur aduk, nano-nano gitu loh. Dan kasih campur. Jadi saya benar-benar cari Tuhan, aduh Tuhan, bagaimana cara saya keluar dari pergumulan ini gitu. Itu aja, makasih. Ya, terima kasih. Ya. Berada di dalam sebuah konflik tentu kita nggak bisa sebagai orang luar melihat Allah cuma begitu doang. Enggak. Demikian juga untuk seorang anak, kita nggak bisa melihat anak nangis hanya karena nggak ada yang peluk misalnya gitu. Lalu kita melabel, ya. Karena kita nggak ada di posisi orang itu, maka satu kita nggak pernah tahu jadi orang itu seperti apa. Nah, balik ke situasinya, konflik itu bisa terjadi dalam diri, tapi juga sumbernya bisa dari luar. Mungkin saya sharingkan konflik saya ya. Sebagai hamba Tuhan, kami konflik dan kadang kami referensinya Alkitab. Bahaya kan? Saya berpikir yang benar begini, dia juga pakai Alkitabnya benar begini, gitu kan? Nah, dulu ya. Ini kalau udah begini nih, udah Roh Kudus ngingetin, stop berdoa. Di dalam doa itu, Tuhan ingetin saya, nggak usah cari pembelaan. Saya nggak perlu cari pembelaan. Lakukan saja yang benar, diam di hadapan Tuhan, doakan orang itu, dalam hal ini suami saya, supaya ketemu titik temunya, bukan apa yang saya pikir benar, tapi bagaimana Tuhan menghendaki. Setelah beberapa saat, akhirnya oleh karena sebuah bacaan buku, kami dipertemukan perspektifnya. Nah, sekarang saya mau menjawab hanya ibu. Kita nggak bisa bertanggung jawab menyelamatkan atau memastikan lingkungan kita semua baik-baik saja, nggak bisa. Yang bisa adalah dari diri kita. Bagaimana? Kita berdoa pada Tuhan, minta Tuhan kasih kekuatan. Kita yang di dalam pernikahan Kristen konflik banyak kan? Bagaimana juga yang berbeda iman? Pasti akan lebih beda, value-nya beda, apapun beda. Kalau kita berada di dalam situasi begitu, saran saya sih, kita cuma bisa minta Tuhan beri aku belas kasihan untuk melihat seperti apa yang Tuhan lihat, punya hati seperti bagaimana Tuhan menghendaki, termasuk orang-orang yang belum percaya. Jangan pakai standar kita kepadanya, karena jelas mereka belum memahami kebenaran itu. Yang bisa kita lakukan adalah kita minta, mohon Tuhan terangi, Tuhan pakai saya mau jadi alat Tuhan supaya kebenaran firman itu disampaikan. Dan tolong saya untuk bisa menghadapi situasi yang sulit ini sampai Tuhan nyatakan apa yang perlu disampaikan. Ya, pasti untuk ibu nggak mudah menghadapi situasi itu, tapi dengan ada kondisi kesehatan autoimun, itu kan nggak boleh stres, ya kan? Overthinking itu juga makin bisa membuat kondisi tidak baik. Sumber ketenangan kita datang ke Tuhan, ada situasi di mana kita nggak bisa hadapi, yaitu tadi terbuka, bicara, sorry, misalnya aku nggak ikut ya, gitu. Aku begini, karena percaya aku seperti ini, tapi aku menghormati. Jadi kita nggak ada pertentangan, nggak ada konflik, gitu. Terbebas, bicara dengan baik, dengan hikmat. Dan pada akhirnya karakter kita yang akan terus bertumbuh, kan? Melihat situasi-situasi itu dengan belas kasih dari Tuhan. Siapa tahu dalam perjalanan kita entah berapa tahun lagi, lewat perkataan kita, dia boleh, orang-orang itu, keluarga ibu bisa terima Kristus. Kita doakan, gitu. Itu sih jawabannya. Nggak ada, karena saya nggak ada di posisi ibu, saya nggak tahu gimana kondisinya. Oke, semoga itu menjawabnya. Oke, masih ada lagi? Ya, sambil menunggu saya mau bertanya, Bu. Ya, sebagai tema kita tadi kan, normalkah konflik dalam keluarga? Ya, tadi dipaparkan mungkin ada konflik yang mungkin sebatas biasa-biasa saja, yang mungkin bisa diselesaikan dengan secepatnya. Bagaimana dengan konflik yang begitu berat, yang sama sekali mungkin dalam keluarga, karena kan saya juga baru berkeluarga nih. Mungkin konfliknya berat dalam arti
pisah ranjang, pisah rumah, bahkan nggak pulang-pulang gitu ya. Sampai-sampai nggak bisa menyelesaikan, dan pada ujung-ujungnya nanti mungkin pada perceraian gitu. Jadi bagaimana akan hal itu? Ya, jadi konflik yang begitu sangat berat. Gimana? Iya, gimana untuk menyelesaikannya gitu, sampai-sampai ujung-ujungnya bercerai. Ingat tadi ya, kita ini hidup, kita anak-anak Tuhan, kita harus hidup sebagai orang-orang yang mempraktikkan kasih itu, ya. Tapi kan kita tinggalnya di dunia, gitu, yang penuh dengan dosa. Pakai contoh, pasangan kita bisa jatuh di dalam dosa, iya. Apa yang harus kita lakukan? Oke, saya nggak punya kemampuan untuk bisa menjawab harusnya gimana, tapi saya pernah ada di situ. Tahun ini kan tahun ke-29 pernikahan. Di tahun ke-9 pernikahan kami, jadi 20 tahun yang lalu, waktu itu kami semua masih kerja, jadi belum ke dunia teologi. Suami saya masih kerja di TV, nah, di Indosiar dulu. Boleh tahu kan kalau kerja di produksi kayak apa, jam kantornya sampai malam. Ujung-ujungnya nggak pulang, ujung-ujungnya ngaco. Ya, singkat cerita saya tahu ada apa. Apa yang terjadi? Satu muncul di kepala saya, divorce, gitu. Nggak benar kayak gitu. Pada saat itu saya sudah di rumah karena merawat anak-anak, gitu. Saya berhenti pekerjaan. Langsung apa yang terjadi? Satu, divorce, nggak terima. Kedua, yang saya alami adalah saya berhitung. Saya udah berhenti kerja sepenuh hati buat anak. Wah, kita enak-enakan gitu di luar, gitu ya. Dua. Tapi rupanya saya dididik di keluarga yang saya sekolah minggu, orang tua yang menanamkan value Kristen sangat kuat, sehingga saya nggak berani untuk melayangkan surat divorce. Nggak punya keberanian, karena saya takut Tuhan yang menghendaki pernikahan ini. Maka dalam sakit hati, kepedihan itu, putus asa, saya marah sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya nggak bisa terima situasi begini. Salahku di mana? Gitu kan ya, berhitung manusia berdosa ini. Seolah-olah paling benar. Saya bergumul, saya berdoa, saya pahit, sedih dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu, saya mau ceritakan jawaban Tuhan atas doa-doa saya itu. Dan inilah kalimat tadi, konflik itu reframing cara saya melihat, saya diubahkan. Tuhan jawab satu, jawabnya dengan pertanyaan. Jawabnya tuh gini, kan saya doa marah-marah gitu, kesel, nangis, doa itu berminggu-minggu, berbulan-bulan lah, gak bisa terima. Jadi pisah ranjang, tidur di kamar, anak-anak sama saya gitu. Apa yang terjadi adalah ke dalam doa saya, Tuhan proses saya. Tuhan nanya, waktu suami kamu jatuh, kamu di mana? Itu pertanyaan pertama. Maksudnya apa? Di dalam hati gitu. Maksudnya apa? Saya di mana? Saya di rumah lah. Saya ngurusin anak. Saya gini. Anak antar sekolah, antar les, apa? Kamu di mana? Kamu hadir nggak sama dia gitu? Kamu dengerin nggak dia? Cara saya berdoa mulai berubah. Ini saya cepetin nih Bapak Ibu ya. Saya cepetin. Ini butuh waktu yang lama pemulihannya. Tapi pemulihannya saya nggak ke konselor, saya nggak mana, saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya nggak bisa terima. Saya marah. Saya mau divorce tapi nggak boleh, kata Tuhan. Terus gimana? Lalu Tuhan ingetin, waktu dia jatuh, kamu kan penolong. Kamu ngapain? Malah saya yang diomelin Tuhan. Lalu dalam doa dengan kepedihan saya bilang, ya saya sibuk dengan ngurusin anak, ngurusin. Kamu doain dia? Saya nggak doain, jujur. Waktu itu saya nggak dalam relasi yang dekat dengan Tuhan. Pokoknya urusannya suami kerja, kirim, kasih uang untuk ini running gitu. Dapat pelajaran satu, bukan itu yang Tuhan mau. Nah, dua, salah saya dua. Yang kedua, kalau suamimu jatuh, bukan berarti suamimu lebih
dibanding kamu. Kamu sama menjijikannya dengan dia. Hanya karena kamu gak ada kesempatan. Itu jawaban Tuhan. Maksudnya, di tengah-tengah saya sedang protes sama Tuhan, apa yang terjadi, Tuhan malah ingetin saya, kamu merasa kamu paling baik ya? Kamu gak lebih baik, kamu sama menjijikannya bagiku, kata Tuhan. Tapi aku mau menebus kamu, aku menganggap engkau sebagai anakku berharga di mata. Wah, bayangin deh, saya lagi marah, saya lagi kesal, Tuhan ingetin saya gitu. Saya protes, Tuhan apa sih maksudnya gini? Ini baca firman, doa gitu, doa nggak ngerti Tuhan. Lalu perlahan-lahan Tuhan seperti membasuh hati yang panas, yang marah gitu ya. Akhirnya Tuhan, doa saya pun berubah gini. Saya tahu Tuhan maunya saya ngampunin kan gitu. Ngomong sama Tuhan juga gitu. Saya tahu Tuhan pasti meminta saya mengampuni. Kalau Tuhan suruh saya mengampuni, memaafkan, saya nggak bisa. Masih nego tuh, saya nggak bisa. Doa lagi, Tuhan bukain lagi, ada hal-hal lain gitu ya. Tapi yang big itu dua hal itu. Hanya karena kamu nggak ada kesempatan aja. Jangan-jangan kalau kamu dalam posisi dia, kamu juga jatuh. Sampai akhirnya saya menyerah dengan kuasa Tuhan itu. Saya tidak mengeraskan hati saya bilang oke Tuhan, kalau Tuhan mau aku mengampuni, tolong aku untuk bisa mengampuni. Aku mau. Sesaat saya setelah doa itu kayak apa ya, air yang segar menyirami hati saya, panas hati saya itu langsung ada rasa damai gitu. Jadi balik ke pertanyaan itu, saya melewati konflik itu balik dengan relasi dengan Tuhan. Nggak ada teorinya, saya cuma tahu saya mau protes sama Tuhan, Tuhan bisa hukum dia gitu. Tapi ternyata Tuhan bukain saya bahwa kamu pun sama berdosanya gitu. Kamu pun salah sebagai istri dan lain sebagainya. Nah kalau suami saya ada, dia cerita sesinya dia nih, karena dia pun diproses luar biasa, Tuhan obrak-abrik hatinya juga gitu. Tapi saya cerita dari sisi saya. Jadi gimana situasi kalau kondisi kita ketika di dalam konflik yang berat? Balik lagi cuma satu, rumah tangga ini kan Tuhan yang mengadakannya kan. Maka datangi Tuhan lagi. Tuhan aku gak sanggup. Tuhan kasih aku anak, tapi anak gak bisa kuliah. Gak mungkin. Tuhan pasti kasih cara. Entah Tuhan memberkati usaha pekerjaan kita, entah Tuhan berikan jalan anak itu udah beasiswa, apapun. Seringkali yang jadi masalah kita seperti Sarai cari solusi sendiri gitu, bikin kacau. Ya kan, nggak sabar gitu. Nah itu, jadi menjawab pertanyaan itu bagaimana? Nggak ada lagi sih Bapak Ibu selain ini pernikahan Kristen kan? Kita ngomongin pernikahan Kristen ya. Balik lagi ke Tuhan, maka dia akan menolong. Terakhir saya mau cerita gini. Ada satu guru di sekolah Kristen menceraikan suaminya karena disuruh oleh orang tuanya. Suaminya nggak selingkuh, nggak apa, cuma karena berbeda suku lah, nggak setuju. Awalnya setuju, belakangan nggak suka. Berpisah. 10 tahun kemudian dia mau dijodohkan. Si suami ini mau dijodohkan oleh keluarganya supaya dapat istri. Tapi dia bertahan, saya nggak mau, saya masih punya istri, walaupun sudah diceraikan. Lalu apa yang dilakukan? Dia datang kepada kami. Dia konseling, dia ngobrol, dia cerita, akhirnya doa ulang, berteman tetap 16 tahun kemudian. Lucu. Jadi dari 10 tahun, konseling 6 tahun kemudian, jadi totalnya 16 tahun dari kejadian cerai itu. Nah ini kan gimana ya kita bisa berpikir ya? Kalau di dalam usia-usia pernikahan awal tuh ditinggal begitu, ya udah selesai, menikahlah masing-masing gitu. Tapi kan jadilah sesuai dengan imanmu. Bapak ini melihat, enggak, aku gak mau, aku mau doa, aku mau dia sabar nunggu sampai 16 tahun dan mereka udah serumah lagi. Artinya konflik berat seperti apapun, solusinya datang kepada Tuhan kan. Ini rumah tangga Kristen. Gak ada hal yang terlalu sulit Tuhan gak bisa ikut campur.
Saya nggak bisa ngasih tahu gimana waktu 10 tahun, 12 tahun dia menderitanya kayak gimana. Oh iya, kirim uang buat anak-anaknya, anaknya 2, sekarang udah kuliah. Dikirim balik ke rumahnya, dia kirim lagi, dikirim balik, keras banget istrinya ini. Tapi akhirnya udah serumah, wah sukacita sekarang. Nah saya nggak bisa bilang Bapak Ibu jadi kalau begini harus A, kalau begini harus B, no. Ini relasi, ingat reframing ya. Konflik itu membuat kita makin dekat dengan Tuhan, makin ingin mengikuti seperti apa yang Tuhan kehendaki, dan kita dibentuk makin serupa dengan Dia. Oke, baik, terima kasih. Mengingat karena waktu, ya kita akan akhiri. Mari kita memberikan applause untuk kita ya. Pada siang hari ini. Ya, anak-anak juga sudah selesai. Ayo masuk. Sembari kita doa ya. Kita dengan kasih Mas Andi.